Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Mizani Khairul di Bincang Bahagia. Untuk sekarang kita akan membahas tentang seputar kehidupan. Bahwa kehidupan tidak selamanya akan menimbulkan satu perpecahan. Bahkan suatu perbedaan akan menjadi indah bila kita memahaminya, bila kita menyadarinya. Jadi di samping saya ini beliau adalah Kang Sahab. Beliau mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan di jurusan matematika ya Kang ya? Ya, saya justru matematika. Nah, kita akan mengkaji satu hal di kehidupan, bahwa kehidupan bisa bahagia, bisa tenang dan bahagia bila kita memahami, menyadari akan itu. Nah, yang akan kita bahas di sini tentang kehidupan sebenarnya gimana sih dalam perspektif matematika itu gitu. Nah, bisa kita kaji dari segi matematika. Mungkin kayak gitu. Oke. Gimana Kang tuh? Ya, saya pernah belajar tentang fungsi. Jadi kan hidup tidak lepas dari sebuah takdir gitu ya. Makanya kalau misalkan kita coba integrasikan antara konsep takdir dan fungsi itu sendiri, saya punya kepercayaan bahwa setiap orang itu memiliki takdirnya masing-masing, dan takdir itu saya ibaratkan sebagai fungsi. Artinya setiap orang memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan Tuhan yang berikan. Ambil contoh misalkan gini, Mizan diberikan takdir oleh Tuhan berupa fungsi fx sama dengan x plus 2 misalkan. Saya diberikan takdir berupa fungsi fx sama dengan x plus 3 misalkan. Nah, ketika parameter angka 5 adalah tujuan kesuksesan manusia, maka Mizan membutuhkan angka 3 untuk mengganti x sehingga nilai fx-nya itu sama dengan 5. Apakah saya harus mengambil angka 3 supaya saya sukses menjadi manusia? Nggak harus gitu kan, karena fungsi saya adalah x plus 3. Kalau misalkan saya ganti x-nya dengan 3, maka nilainya adalah 6. Dimana kalau misalkan kita anggaplah 6 itu adalah derajat paling rendah pada manusia. Artinya dengan metode yang sama itu belum tentu kita menghasilkan nilai yang sama juga gitu. Jadi konsep-konsep kehidupan dan takdir itu relatif sebetulnya. Tergantung kita harus artinya kita harus mengetahui dulu fungsi kita itu apa, terus nilai yang mau kita ambil itu apa, sehingga kita bisa mencapai kepada target yang ingin kita capai untuk menjadi manusia yang paripurna gitu. Oke, sebelum dipotong ya Bang ya. Oke. Balik lagi tadi ya, takdir, bahwa dalam kehidupan pasti ada yang disebut takdir. Nah, dalam perspektif Akang nih, takdir itu sebenarnya apa sih gitu? Ya, takdir itu seperti halnya tadi fungsi ya. Makanya untuk kita kan orang menganggap bahwa takdir Tuhan sudah tentukan, rezeki, terus kematian, jodoh, dan celaka itu sudah Tuhan takdirkan. Sebetulnya yang disebut takdir itu adalah, kalau misalkan saya lihat ya, dan saya amati gitu kan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya, takdir itu berupa fungsi gitu. Berarti bisa diartikan bahwa takdir itu adalah satu ketetapan. Satu ketetapan yang itu tergantung kita mau memberikan nilai berapa terhadap ketetapan itu, gitu kan. Jadi kayak ibarat tadi mungkin ya Bang ya, bahwa takdir itu misalnya angka 5, semua rata angka 5. Ya, kesuksesan misalkan angka 5 gitu kan. Nah, maka kita harus mengubah diri kita yang dimana masih ada variabel itu, mengganti variabelnya dengan sebuah value, sehingga kita mencapai kepada value yang benar-benar
itu ingin dituju sebagai manusia yang paripurna gitu. Berarti misalnya kita 1, Akang 2, angka kesuksesan 5 misalnya. Dalam perspektif saya misalnya, belum tentu bisa disesuaikan sama konsep Akang juga. Jadi semuanya punya metodenya masing-masing Ya, gitu, dalam contoh- mencapai 5-nya Ya, tersebut. contoh gini lah misalkan kita ambil contoh yang sangat mudah gitu kan. Contoh Deddy Corbuzier punya konten podcast. Ya. Dan itu sukses banget gitu kan kalau misalkan kita lihat dari viewersnya, terus perkembangan subscribernya. Terus ada juga Wendy yang pelawak Wendy Cagur. Wendy Cagur. Ya. Dia menggunakan metode yang sama, podcast yang sama juga, konsep yang sama juga, Ya. tetapi tidak sesukses dari Corbuzier. Artinya gimana? Walaupun metode sama, tetapi penerapan terhadap orangnya berbeda, ya itu akan berbeda hasil juga. Ya. Gitu kan? Itu salah satu contoh Ya. yang terlihat secara kasat mata, walaupun konten yang sama, terus mekanisme yang sama, bahkan kultur yang ditampilkan dalam YouTube yang sama juga, belum tentu itu bisa menghasilkan kesuksesan yang sama juga gitu. Tergantung kita mengenali diri sendiri untuk kita mengambil sebuah konstanta terhadap diri kita sehingga mencapai kepada tujuan yang kita anggap itu sukses. Oke, berarti langkah awal untuk memahami satu kehidupan itu berawal dari diri kita kan? Nah, iya, kita harus kenal dulu sama diri kita. Kita harus tahu dulu fungsi kita kalau dalam matematik gitu. Setelah kita memahami diri kita, baru kita memahami ketetapan yang telah Tuhan terapkan. Iya, jadi kalau misalkan kita tuh sebetulnya dihadapkan dengan banyak pilihan gitu kan. Banyak banget pilihan. Kita kalau misalkan pengen sukses secara teratur, maka kita harus kenali diri kita untuk kita mengambil pilihan itu yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Yang sesuai dengan nilai yang akan muncul ketika kita ambil pilihan itu. Ya. Berarti kalau sebenarnya konsep tadi diterapkan dalam kehidupan kemanusiaan misalnya, besar kemungkinan tidak ada pertikaian atau perpecahan gitu ya. Gak ada. Jadi yang ada lebih ke keselamatan, kebahagiaan. Karena dari itu kita akan menghargai gitu kan. Ketika saya mengambil angka 1, terus Mijan misalkan mengambil angka 2, ya itu pilihan. Karena angka 1 baik bagi saya, belum tentu baik buat Mijan. Dan ketika Mijan ambil angka 2 dan itu adalah baik buat Mijan, belum tentu baik buat saya gitu. Dengan kita memahami konsep seperti itu, kita nggak akan mendoktrin orang untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan dan itu kita anggap benar sehingga orang yang tidak mengambil hal itu salah gitu. Oke, berarti kebenaran itu relatif ya. Relatif banget. Jadi sebenarnya kalau ada pernyataan seperti ini misalnya, kebenaran itu relatif. Akan tetapi yang harus kita cari itu yang benar, tepat dan akurat. Itu kan berarti satu pernyataan bahwa sebenarnya tepat dan akurat itu disesuaikan sama diri kita. Nah, dalam konsep matematika tadi, bahwa fungsi itu menjelaskan tentang tepat dan akuratnya gitu, bahwa 5 bisa disebut akurat tergantung kitanya gitu ya. Nah, jadi kenapa 5 itu hal yang misalkan kita ambil 5 adalah nilai yang paling bagus gitu. Terus dalam kehidupan sehari-hari kan nggak ada angka 5 yang harus kita capai. Terus apa angka 5-nya itu? Ya kita sudah tahu bahwa Rasul kita mewarisi 2 hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya gini, saat kita sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yang dimana Al-Quran dan Al-Hadis itu kita ibaratkan angka 5, ya kita bisa mencapai kepada angka itu saat kita tahu tentang diri kita gitu. Mengambil jalan-jalan yang sesuai dengan yang kita butuhkan, baru dengan itu kita bisa sampai kepada substansi dari Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Berarti sebenarnya kalau kita kaji dari berbagai fan keilmuan, sebenarnya kehidupan atau materi atau pemahaman yang telah Tuhan ciptakan sebenarnya lebih mempermudah kita menjadi yang rahmatan lil alamin ya. Kalau di agama lain pun sebenarnya mengajarkan hal yang sama, bahwa
sebenarnya yang harus kita jalin dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat itu adalah keharmonisan di alam semesta. Jadi kayak gitu kan ya. Setelah itu tadi kan dalam proses memahami kehidupannya. Kalau kita melihat dari segi fungsi bahwa kita akan lebih toleran dalam memahami sesuatu hal gitu ya. Selain itu yang harus kita siapkan gitu. Karena kan manusia, sifat manusiawinya tidak lepas dari ego gitu ya. Nah, dari segi ego tersebut nih, ada nggak cara yang lebih efisien yang pernah akan kaji dari segi rumus matematika misalnya? Oke, dari kultur matematik mungkin ya. Gimana ya? Ego itu kan menurut saya nih ya, Iya. ego itu saat kita mengedepankan sebuah perasaan tanpa menggunakan logika gitu. Jadi ada ekspektasi di sana. Dan ekspektasinya itu sekarang gini lah. Pedas gitu, rasa pedas di lidah. Gimana rasanya? Atau gambaran pedas itu apa? Iya. Gak bisa kan, itu rasa Rasa. yang itu dirasakan oleh fisik, apalagi ekspektasi dalam perasaan gitu. Bagaimana cara kita mendeskripsikan itu dari kata-kata? Gak bisa gitu. Nah makanya ego itu sebetulnya ada ekspektasi di dalamnya. Kalau misalkan ada orang yang ego, itu sebetulnya dia memiliki keinginan tentang sebuah hal, dan itu keinginannya itu ada pengaruh dari orang lain gitu. Jadi dia tidak bisa mewujudkan keinginannya itu selain orang lain yang mewujudkannya. Berarti faktor kebiasaan itu berpengaruh banget gitu ya? Berpengaruh, sangat berpengaruh gitu. Makanya kalau misalkan orang-orang yang egois itu ya orang yang punya ekspektasi terhadap orang lain dan dia sendiri tidak bisa mewujudkan ekspektasi itu gitu. Nah, dalam hal tadi kan bahwa semua orang tidak bisa bohong, tidak bisa membohongi dirinya sendiri, bahwa yang dia cari itu adalah ketenangan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Dalam menyikapi seperti itu dalam kehidupan nih, sebenarnya langkah supaya kita tidak galau atau sakit hati atau kayak gimana lah, seperti itulah ya, otomatis tadi kebahagiaan itu kan tergantung perspektif kita mau menyetarakannya seperti apa gitu. Nah itu kayak gimana kan? Nah kalau sekarang kita berbicara di konteks lain, kalau tadi kita berbicara tentang matematik, tentang rasa yang mau kita munculkan gitu kan ya. Saya pernah coba belajar tentang filsafat Stoa. Jadi rumus rasa itu gini, fakta ditambah opini sama dengan rasa. Contoh misalkan, faktanya kita dengan pasangan kita itu udah nggak saling berhubungan. Nah, bagaimana cara kita memunculkan sebuah rasa, baik itu rasa positif atau rasa negatif? Misalkan opini kita tuh, wah setelah kita putus sama pacar kita nggak bakalan dapat orang yang secantik dia, misalkan nggak sebaik dia, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan otak kita tuh jadi terganggu gitu, karena kita nggak bisa dapetin hal-hal seperti itu. Maka rasa yang akan timbul adalah rasa-rasa yang negatif, galau, sedih, depresi dan segala rupa. Tapi kalau misalkan kita beropini ketika kita putus dengan pasangan kita, dan kita beropini bahwa wah ternyata Tuhan menunjukkan hal yang baik ketika saya putus dengan dia, artinya saya diberikan petunjuk oleh Tuhan bahwa dia bukan orang yang baik untuk saya. Itu kan akan memunculkan hal yang positif, karena di balik itu ada harapan bahwa di depan kita ada orang yang lebih baik dari dia gitu. Berarti sebenarnya ekspektasi itu kita harus mempelajarinya lebih dalam gitu ya. Bisa. Jadi dalam mencapai satu kebahagiaan sebenarnya singkat atau simple, kita menurunkan ekspektasi gitu. Menurunkan ekspektasi. Akan tetapi kan faktanya lapangan atau lingkungan atau budaya yang tercipta yang kita adopt gitu ya, kadang membuat ego itu meningkat gitu. Nah dalam hal itu, hal yang perlu kita pelajari lebih dalam itu seperti apa tuh? Misalnya apakah kita harus harapan itu dihilangkan, atau kita mensesuaikan, menselaraskan bahwa ya harapan
terdapat di masa depan, sedangkan Oke. jadi kita tidak perlu memikirkan hal yang ada di masa depan. Oke. Cukup menyimpan satu hal yang ada di masa depan Oke. untuk menjadi satu pacuan. Oke. Akan tetapi tidak dijadikan sebagai faktor yang harus kita terlalu pikirkan gitu. Oke. Jadi intinya kan praktek gitu. Nangkap poinnya. Jadi gini, Gimana? tadi selain dari konsep filsafat setelah tadi antara memunculkan rasa itu antara fakta tambah opini sama dengan rasa. Jadi gini, tingkat kebahagiaan itu bisa dicapai saat kita melebihi ekspektasi. Ya. Saat ekspektasi, misalkan nih kita punya uang 100.000, Hmm. ada dua orang misalkan si A, dia tuh pemulung, Hmm. dapat uang 100.000 per hari, Hmm. maka dia akan bahagia dengan uang 100.000 itu. Ya. Contoh kedua misalkan jenderal Ya. yang biasanya seharinya itu 30 juta misalkan pendapatannya itu, terus dalam sehari itu dia dapat 1 juta, Hmm. kira-kira dia akan bahagia atau enggak? Ya jelas tidak. Jelas tidak, kan ekspektasi dia per hari 30 juta dan faktanya pada saat itu 1 bahagia. juta. Sekarang gini, kalau kita bandingkan antara 100.000 dan 1 juta, harusnya dia lebih bahagia. Ya. Tapi faktanya enggak gitu loh. Iya. Artinya kalau misalkan kita ingin mudah mencapai kebahagiaan, turunkan ekspektasi. Apakah harus dihilangkan? Enggak. Justru dengan menghilangkan ekspektasi kita tidak punya semangat untuk menjalani hidup. Ya. Dengan ekspektasi kita punya semangat, tapi terlalu tinggi ekspektasi, terlalu berat untuk kita mencapai ekspektasi itu gitu. Dan akhirnya kita akan down, kita akan Stagnan. depresi, stagnan, dan hal-hal buruk itu akan terjadi gitu. Ya. Berarti ketika kita kaji berbagai macam kehidupan, sebenarnya balik lagi ya bahwa kehidupan itu tergantung diri kita. Benar. Dan mau bagaimanapun kehidupan kita, sebenarnya diri kita sendirilah yang punya pengaruh besar gitu. Jelas diri kita yang punya pengaruh besar. Tinggal kita mau meriset kehidupan kita dengan kesadaran kita sendiri gitu ya. Ya. Cuman itu tidak mudah sebetulnya, Tidak mudah. karena balik lagi kita hidup bukan untuk diri kita. Ya. Karena ekspektasi itu muncul bukan apa yang kita inginkan. Ada dari faktor orang tua, ada dari faktor teman-teman, ada dari faktor lingkungan yang lain gitu. Jadi itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita juga, untuk membentuk ekspektasi kita. Ya. Contoh misalkan ya setiap orang tua ingin anaknya menjadi dokter gitu kan, padahal pada faktanya anak itu buat apa jadi dokter gitu kan, jadi sarjana pun itu udah cukup gitu. Paling tidak hal-hal seperti itu yang jadi pengaruh cukup besar juga untuk ekspektasi. Tapi kita bisa siasati itu dengan ya kita coba komunikasi dengan orang tua atau misalkan dengan teman. Banyak hal sebetulnya, dan tidak baku juga solusi dari yang tadi dibicarakan gitu. Kebahagiaan itu kan otomatis kita naik ya. Naik. Nah, otomatis kan ketika sudah di puncak satu kebahagiaan misalnya kan, kita otomatis bakal turun lagi kan. Ibarat pembisnis lah. Dia kalau udah kaya ya apa yang dia punya, apa yang dia inginkan selalu tercapai misalnya. Dan akhirnya dia mencoba kehidupan baru yang lebih sederhana. Ya. Apakah sebenarnya konsep itu baik atau tidak gitu? Karena ketika ibarat kan kayak ini, semua orang menginginkan kebahagiaan itu stabil gitu, tidak naik tidak turun gitu. Tapi rata-rata naik, akhirnya mundur ke bawah atau turun ke bawah, dan akhirnya stabil di sana gitu. Nah, langkah yang sebenarnya lebih efisien itu dalam kita mempelajari kehidupan, apakah kita harus berekspektasi naik atau kita harus menstabilkan dengan kemampuan kita? Sebenarnya pertanyaannya cocok untuk wali sih kalau seperti ini. Tapi gini, kecenderungan manusia, misalkan nih hari ini saya dapat uang 1 juta, hari kedua saya harus dapat uang 1.500.000. Ya. Ketika saya sampai hari kedua 1.600.000 misalkan, ya saya harus melebihi 1.600.000 itu. Misalkan 1.700.000. Ya.
hari selanjutnya Harus itu lebih naik. harus naik, dan tekanan dan ekspektasi itu makin tinggi kan. Jelas. Dan itu nggak mulai dari titik dimana kita hari sebelumnya, misalkan Iya. nih hari pertama ekspektasinya 1 juta, berarti dari 0 ke 1 juta. Hari kedua ternyata dapat 1.500.000. Ya. Artinya hari ketiga itu kita harus dapat 1.600.000. Ya, lebih naik. Dan kita bukan mulai dari 1.500.000, tapi dari 0 juga Dari 0 sampai ke 1.700.000 misalkan. Nah, semakin hari semakin tinggi, dan ya tingkat kebahagiaan untuk kita capai itu akan semakin susah. Apakah kita tidak memungkinkan untuk tidak bahagia? Ya tidak mungkin. Ya. Semua orang perlu tidak bahagia untuk kita tahu bahagia itu seperti apa. Iya, jelas. Itu sih. Jadi ya manusiawi lah kita mencapai kepada titik di mana kita melampaui ekspektasi dan kita tidak sampai kepada ekspektasi itu gitu. Tadi kan balik lagi ke ekspektasi ya. Kalau tadi kan ekspektasi terus meningkat kan, itu disebut ego juga kan. Sebenarnya balik lagi ya konsep bersyukur mungkin ya. Ya, Konsep bersyukur tidak lepas dari terima kasih sebenarnya. ya. Terima dan kasih gitu. Kita menerima sesuatu hal dan kita memberikan kepada orang lain juga gitu. Nah, sebenarnya bila kita mengkaji hal yang seperti tadi, mengkaji suatu kehidupan seperti tadi, bahwa kita menjalani kehidupan ya kita syukuri apa yang telah kita dapatkan, dan kita coba berikan kepada orang lain. Oke. Supaya ego bisa lebih kekontrol mungkin gitu ya. Langkah yang lebih mudah, akan tetapi terkadang manusiawi punya sifat serakah, tidak bisa dipungkiri. Nah itu dia fungsi agama gitu kan. Maksud saya ya walaupun bukan dari kalangan agama, tapi fungsi agama itu untuk membatasi sebetulnya, membatasi ekspektasi kita supaya tidak terlalu kan kalau misalkan, nah ini bedanya manusia dengan mungkin ciptaan Tuhan yang lain sejenis iblis gitu kan. Iblis itu punya ekspektasi yang selalu tinggi gitu, semakin hari semakin meningkat dan semakin meningkat. Dan manusia dibatasi dengan agama itu. Makanya konsep bersyukur tadi misalkan, bersyukur itu bukan berarti kita harus ego terhadap diri, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu sebetulnya kurang tepat juga. Yang tepat itu ya kita harus cukup pada hari ini gitu. Karena kalau misalkan kita meragukan misalkan konteks rezeki gitu kan, kalau misalkan konteks rezeki kita meragukan rezeki yang akan Tuhan kasih pada waktu besok, ya kita sedang menistakan Tuhan. Gitu kan. Tuhan maha kaya, masa kita meragukan kekayaan itu? Kalau misalkan kita meragukan ya berarti ketika Tuhan tidak memberikan rezeki itu kita mati gitu. Berarti ada dua kesimpulan mungkin kan ya, yang saya bisa ambil, bahwa dalam menjalani kehidupan, dalam memahami kehidupan, yang paling pertama harus kita kaji adalah kenali diri kita sendiri. Itu. Dari apa misalnya kenali dari diri kita sendiri itu ya, bisa mulai kenali apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita bukan membatasi tapi mengendalikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Setelah itu yang tadi, kita harus selalu bersyukur supaya kita stabil dalam mencapai atau mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Itu mungkin kan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Kang ada satu kata-kata mungkin yang bisa dikutip dari semua pembahasan yang tadi. Ya, kalau saya sih ingat kalimat ini sejak SMP. Waktu itu Deddy Corbuzier ngomong kalimatnya seperti ini: be yourself, love yourself, and work from the best yourself. Jadi diri sendiri, cintai diri sendiri, dan bekerja untuk yang terbaik terhadap diri sendiri. Itu kalimat yang ya menurut saya sangat memotivasi untuk diri sendiri sih. Kurang lebih yang kita bahas bisa dijadikan pelajaran bagi diri kita sendiri ya kan. Dan mudah-mudahan bisa ada sedikit yang bisa kita ambil dari pembicaraan tadi,
dan mudah-mudahan kita akan selalu menjadi manusia yang sadar dalam keadaan sadar, dan kita selalu dalam keadaan keberkahan dalam segala hal. Mungkin gitu Kang. Oke. Terima kasih. Ya, Dan sama-sama. bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau menyarankan satu pembahasan, nanti coba diisi kolom komentarnya, nanti kita akan bahas di bincang bahagia selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.